tebusmu bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa topik sharing, dan ini juga merupakan review atas tema-tema atau topik-topik sharing yang penting di masa lampau. Jadi kalau saya anggap penting, saya akan ulang-ulang karena itu pondasi gitu ya. Dan itu sangat penting untuk kita perhatikan dan untuk kita lakukan gitu. Pada hari Selasa kemarin saya bagi rekomendasi video tentang topiknya itu, temanya itu tentang generational blessing ya. Jadi hamba Tuhan tersebut menekankan tentang pentingnya menurunkan berkat rohani kepada keturunan kita. Anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam setiap keluarga, termasuk cucu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu salah seorang sahabat setia juga pernah tanya saya tentang gimana me, me- mendidik supaya anak-anaknya menjadi anak-anak penurut gitu ya. Saya berharap lewat video ini bukan cuma sahabat itu yang diberikan uh, uh, pencerahan gitu ya, tapi kita semuanya juga. Sangat penting untuk meneruskan berkat rohani kepada keturunan kita ataupun kepada anak-anak muda. Makanya gereja yang memperhatikan benar-benar tentang pembentukan kerohanian anak-anak sekolah minggu, teenager, yang remaja sampai ya khususnya anak sekolah minggu ya sampai ke remaja, itu akan itu seperti membangun atau mempersiapkan benih yang besar untuk masa depan gereja tersebut. Karena yang dewasa akan menjadi tua, yang tua lansia ya meninggal gitu kan. Jadi kalau gagal untuk meneruskan berkat rohani kepada anak-anak muda, sekolah minggu, remaja, maka ketika generasi yang dewasa, yang tua berlalu, maka nggak ada pondasi untuk diteruskan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan gitu. Jadi tema ini kan bukan perdana saya sampaikan sekarang. Ini justru untuk mengingatkan kita kembali, dan saya sudah sampaikan ini beberapa kali di waktu yang lalu gitu. Nah, kalau hari ini saya sampaikan lagi, bukan berarti saya kekurangan bahan untuk disampaikan. Saya bahkan merasa kok kayaknya kurang hari-hari untuk menyampaikan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan, baik dari pembacaan firman Tuhan yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, tak terkecuali pelajaran dan berkat rohani yang saya dapatkan dari rekomendasi video gitu. Nah, jadi saya merasa kurang hari-hari untuk menyampaikannya gitu ya. Yang saya rasakan malah kok kayaknya bejananya
yang kurang siap untuk menerima berkat-berkat rohani gitu ya, karena kurangnya kehausan di dalam diri kebanyakan kita, sehingga kalau dikasih banyak makanan tidak punya cukup kapasitas untuk menerimanya gitu. Padahal saya sangat diberkati dengan baik rema, kemudian juga apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, tak terkecuali pelajaran-pelajaran dari rekomendasi video gitu. Nah, saya membagikan itu supaya para sahabat dan juga saudara diberkati olehnya. Saya memang akan cenderung membagikan sharing penegasan gitu ya. Tapi kan setiap orang itu Tuhan pakai dengan dengan secara khusus gitu. Nah, ada baiknya ketika uh, 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 sahabat dan juga saudara mendengarkan langsung dari narasumbernya gitu, karena mereka punya karunia sendiri dalam menyampaikan, mereka juga punya api yang ditransfer gitu kan. Jadi saya bagikan rekomendasi video bukan saya kekurangan bahan, justru karena saya pengen setiap orang yang saya layani juga diberkati sama seperti diri saya dari rekomendasi video tersebut gitu ya. Merugilah kita kalau tidak mendengarkan rekomendasi video yang saya bagikan, karena selain itu akan tersambung dengan penegasan rekomendasi video seperti sekarang gitu ya. Juga yang tadi saya katakan ada berkat rohani loh yang yang didapatkan dari orang-orang yang memang mengasihi Tuhan gitu. Saya bersyukur ketemu orang yang menurut saya saat ini dan sejauh ini adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan gitu ya. Sungguh-sungguh dan masih muda, dan sejauh ini saya lihat para pastor di dalam pelayanan ini adalah orang-orang muda gitu ya, yang belum mencapai angka 50 gitu ya. Belum berumur 50-an gitu, masih di bawah 50-an gitu ya. Dan mereka sangat antusias untuk melayani Tuhan gitu. Kelihatan kok orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang intim sama Tuhan itu kelihatan ada apinya, ada semangatnya, ada kejujuran dan ketulusannya dan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya bahkan merasa setelah ketemu channel ini, saya semakin disemangati, semakin bergairah, semakin antusias untuk melakukan lebih banyak selama sisa hidup ini, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh gitu kan. Dan cara-cara atau praktek ibadah mereka ini terlebih dua hal ya. Pertama tentang mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, termasuk membangun roh. Itu sama dengan kekristenan yang saya pegang saat ini sejak saya bertobat 2018-an ya. Dan durasi mereka membagikan firman Tuhan itu saya suka gitu. Jadi ada sangat banyak gereja yang membatasi waktu untuk berbagi firman Tuhan, padahal itulah saatnya untuk memberikan pengajaran, mengajar jemaat lebih banyak gitu kan. Jadi saya sendiri ini pribadi saya kurang tertarik dengan beberapa praktek gereja yang karena dia memiliki jam-jam ibadah yang banyak gitu ya, supaya bisa menampung lebih banyak jemaat, kemudian memperbanyak jam ibadahnya, sehingga akhirnya dipadatkan waktu untuk memberitakan firman-Nya. Jadi tak jarang dikasih waktu 25 menit sampai 30 menit untuk khusus bagi firman. Padahal itu kan kita nggak bisa batasi Roh Kudus berbicara mau ngapain. Saya pun ketika membuatkan sharing
Ya saya ngomong aja sampai sampai udah habis rasanya apa yang disampaikan baru saya berhenti gitu. Makanya sharing saya ya tergantung Roh Kudus mau gerakkan saya mau sampaikan apa gitu ya. Saya nggak batasin hanya oh nanti cuma 20 menit saja atau 30 menit saja. Terserah kalau mau Roh Kudus masih mau pakai mulut saya untuk sampaikan apa-apa, saya ngomong gitu. Nah, jadi rekomendasi video yang terakhir ini saya pilihkan bukan berarti saya tipikal orang yang kayak gonta-ganti ya atau istilah kok kayaknya nggak menetap pada satu gitu ya. Saya selalu mencari yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi saya suka uh, mendengarkan pengajaran. Memang kayak video itu kan kalau dilihat durasinya bisa 2,5 jam. Nah, kalau kita mau fokus langsung ke pujian penyembahannya bisa dipercepat rasanya 15 sampai 20 menit di awal langsung masuk pujian penyembahan firman Tuhan gitu ya. Nah, saya teringat saya teringat ketika dulu waktu saya dijangkau di pertobatan, saya juga sama gilanya. Jadi kami nggak pernah namanya ibadah cuma 1,5 jam. Rasanya bisa dihitung dengan jari gitu. Kami rata-rata beribadah 2 jam sampai 2,5 jam. Kami dilatih eh, sebelum sebelum memulai ibadah itu harus membangkitkan roh dulu, berbahasa roh dulu. Kurang lebih 15 sampai 30 menit. Lalu kemudian menyembah Tuhan, dilatih untuk bermazmur, lalu uh, bermazmur dengan akal budi dan juga menyembah dalam berbahasa roh, lalu membagi firman-Nya itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam gitu. Dan kita udah padahal kita waktu itu baru bertobat, baru lahir baru, lalu berasal dari gereja yang rata-rata non harismatik gitu ya. Tapi kita didisiplinkan dengan banyak pengajaran. Dan saya percaya saya ada sekarang itu adalah buah daripada apa yang saya kerjakan kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kita kalau mau membangun kerohanian itu perlu banyak pengajaran gitu. Perlu banyak pengajaran. Dan berbeda kalau sebuah gereja menekankan pengajaran atau hanya ritual semata gitu ya. Jadi dan kita pun perlu pengajaran banyak gitu. Tempoh hari saya katakan saya pribadi ingin mendengarkan nasihat, didikan dan teguran dari para hamba Tuhan yang lain karena saya perlu juga dikotbahi selain firman Tuhan gitu ya. Jangan sampai saya nanti bisanya cuma menyampaikan firman Tuhan tapi saya sendiri tidak hidup di dalamnya gitu. Memang selain komitmen diri untuk menjadi pelaku firman, perlu juga orang-orang di luar sana untuk didengarkan gitu. Sehingga ada satu sisi satu pihak saya memberikan sharing, tapi di sisi lain juga saya menempatkan diri saya sebagai orang yang perlu dikotbahi gitu. Jadi saya terus berada dalam jalurnya Tuhan. Bahkan selain membaca firman, melakukan jadi setiap hari itu hanya karena butuh waktu tenang saja ya. Karena manusia kan butuh waktu-waktu nggak pengen dengerin apa-apa gitu ya, pengen tenang gitu. Itu saja yang saya ada jeda tidak berurusan dengan perkara rohani. Kalau enggak, ya mungkin seperti ketika mau merenungkan firman, nggak pengen ada gangguan gitu ya. Tapi kalau saya beraktivitas atau di luar itu, saya mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk dengarkan perkara rohani lagi. Bisa pujian penyembahan dalam instrumen, pujian penyembahannya dari rekomendasi video yang sebagian terakhir ini, mendengarkan pengajarannya dan itu membuat saya itu terus berada dalam atmosfer hadirat Tuhan. Apalagi setelah saya mendapatkan mimpi terakhir ini, rasanya rasanya ingin lebih lagi dalam banyak hal tentang Tuhan, bahkan merasa berhutang ketika tidak bisa hidup setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik untuk tidak terkoneksi
dengan Tuhan, untuk tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi ada dorongan yang besar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi menjadi pertanyaan juga buat saya adalah, kalau ada di antara kita yang tidak memiliki ketertarikan untuk belajar firman Tuhan lewat sharing-sharing itu, lewat khotbah itu, masih lebih cenderung menyukai bahkan mengalokasikan banyak waktunya untuk mendengarkan berbagai konten di YouTube gitu ya, maksudnya yang ya mungkin seperti berita yang viral lah, atau kasus yang sedang disorot masyarakat, itu pokoknya fokusnya, atau bahkan jangan-jangan berita-berita entertainment itu yang paling disukai, itu sangat berbahaya gitu. Orang kalau udah menjurus pada kekekalan, maka seluruh gerakan hidupnya itu adalah me, me, melibatkan perkara-perkara yang menuntun dia pada kekekalan itu gitu ya. Dan itu yang saya lakukan sehingga saya tetap bisa kuat sampai sekarang dalam melayani. Sebab saya juga hidup di dalam masa di dalam planet yang sama sorry dengan kebanyakan kita dengan kebanyakan orang. Tapi kenapa saya masih kuat? Semua itu karena sumbernya adalah kedekatan dengan Tuhan, dan membatasi uh, lingkungan rohani saya adalah di dalam uh, lingkungan habitat atau atmosfer rohani gitu. Nah, jadi saya mau kembali kepada yang topik yang pertama. Jangan jangan pernah lalai untuk meneruskan berkat rohani kepada anak-anak cucu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Karena itu juga yang dipesankan Musa kan kepada bangsa Israel, untuk mengajarkan anak-anak mereka, entah mereka duduk, entah mereka dalam perjalanan, supaya terus memperkatakan firman Tuhan. Lalu kemudian ini juga sudah pernah saya sampaikan, kenapa kita jauh kepada Tuhan dulu. Kalau sekarang bersyukur setelah kita dilayani di TRC, kita belajar untuk mengenal Tuhan gitu ya, terus kita dalam proses gitu. Nah, tetapi dulu kan kita nggak seperti sekarang. Sorry. Jauh dari persekutuan dengan firman Tuhan, jauh dari pergaulan firman Tuhan, kita nggak ngerti perkara rohani. Karena kita sama, kita dalam tanda kutip ya, kita nggak bisa salahin orang tua ya, tapi ya kita bicara tentang fakta aja gitu. Kenapa kita menjadi seperti ini? Seperti itu dahulu. Karena kita nggak diajar. Demikian juga orang tua kita gitu. Itu seperti kegagalan orang tua sebelumnya gitu. Nah, nggak mempersalahkan mereka, tapi kita belajar gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Juga para raja-raja Israel, kebanyakan mereka gagal untuk meneruskan berkat rohani, teladan hidup kepada mewariskan iman kepada Tuhan kepada anak-anak mereka ya. Orang Israel tak terkecuali raja-raja yang terpilih, sehingga keturunannya bisa ya, misalnya akhirnya berganti raja ke anaknya, terus akhirnya kita bisa lihat fakta yang sangat mencengangkan. Akhirnya dia bisa menyembah berhala, bisa melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Itu kan karena tidak diperkenalkan takut akan Tuhan sejak kecil. Nah, kalau nanti sudah dewasa, apalagi dia sudah katakanlah udah kuliah, udah berkeluarga, itu nanti akan ada keengganan tersendiri. Dan itu menjadi tantangan yang sangat berat untuk orang tua berbicara kepada anaknya. Agak jarang orang tua tetap memiliki kedekatan kepada anaknya yang sudah berkeluarga gitu. Karena udah berkeluarga, dia nggak mandiri, dia nggak sudah orang tua, jadi kurang secara otoritas itu kurang ini gitu loh, karena apalagi dia udah tinggal sendiri kan, akhirnya terpisah secara fisik, kurangnya kontak gitu kan. Nah, kalau masih anak-anak di bawah asuhan itu akan lebih mudah. Yang saya pahami hanya perlu kesabaran untuk terus mengulang-ulang kepada mereka.
perlu kesabaran untuk mendisiplinkan, untuk mengingatkan. Anak-anak itu ya, walaupun kelihatannya nggak diperhatikan, itu sebetulnya nggak sia-sia. Contohnya, ketika kita kecil, ada hal-hal yang orang tua kita, kayak saya, mama saya sering sampaikan, yang bahkan saya malah nggak suka. Saya masih ingat nggak dulu cerita saya, mama saya itu suka nawar ketika di pasar. Ya biasalah ibu-ibu nawar gitu ya. Seperti dikatakan di dalam video, kok kayaknya juga terjadi kayak konflik batin di dalam diri saya pada saat itu. Kenapa sih kok jadi nawar-nawar sana sini, bolak-balik gitu kan. Tapi akhirnya itu juga turun ke saya. Saya kalau ada hal yang rasa perlu ditawar, yang penting nggak ngerugiin orang, itu bukan sesuatu yang pantang buat saya. Nah, contohnya seperti itu. Perkataan-perkataan mama saya juga nasihat-nasihat yang dulu pernah disampaikan itu puluhan tahun tetap teringat gitu. Walaupun pada saat itu saya nggak dalam posisi yang kelihatannya sungguh-sungguh mendengarkan, tapi itu kan terekam. Nah itu juga yang harus dipahami terhadap anak-anak, walaupun kelihatannya cuek, nggak diperhatikan, itu kan tertanam gitu. Jadi jangan lalaikan tugasnya sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek gitu ya. Itu yang saya pengen jelaskan. Jangan gara-gara fokus dengan kehidupan, permasalahan hidup, akhirnya melalaikan justru hal yang lebih penting gitu. Jadi uh, turunkan teladan hidup, warisan rohani, teladan iman kepada anak-anaknya. Kalau nanti kalau Tuhan belum datang gitu ya, melihat anak-anaknya itu takut akan Tuhan, bahkan ke cucu-cucunya, karena itu akan seperti efek domino dari orang tua, dari bahkan kakek nenek, dari uh, ke ke orang tua, kemudian ke anak, ke cucu gitu ya, ke cicit gitu ya, dari buyut sebetulnya itu diturunkan gitu. Jadi perhatikan itulah kenapa saya bagi rekomendasi video kemarin gitu. Lalu uh, rekomendasi video The Benefits of Speak in Tongue itu sebetulnya rasanya udah pernah saya singgung juga, dan bukan rasanya, saya yakin saya udah beberapa kali malah bagikan tentang pentingnya keuntungan daripada manfaat daripada berdoa dalam bahasa roh gitu. Karena saya ulang lagi, karena uh, saya ada kesaksian gitu ya, ketika saya mengembangkan waktu berdoa dalam bahasa roh saya saat ini, saya rasakan perkara rohani yang luar biasa. Merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saya punya ketajaman untuk mengerti segala sesuatu gitu ya. Kemarin di sini ada sedang hujan, ini kan memang sedang musim hujan petir ya. Jadi nanti lihat di video itu ya, ini sedang diterjemahkan, ada rekomendasi video yang bagus tentang berbahasa roh gitu kan. Itu kan bahasa yang sempurna yang iblis nggak tahu gitu. Jadi saya sedang lagi hujan, saya bersihkan rumah. Nah, rupanya di dekat kamar mandi belakang itu ada instalasi listrik yang kena air gitu ya. Lampu menyala, ada petir. Nah, terus ada seperti percikan gitu ya, kayak korslet gitu. Saya lihat apinya itu ya kayak kalau petir ada bunyi, ada kilat gitu kan, ada percikan gitu. Padahal saya beberapa detik lewat dari situ, maksudnya saya dari situ beberapa detik yang lalu gitu, dan saya dan percikan itu terjadi beberapa detik setelah saya melewati area itu gitu. Nggak ada yang kebetulan ketika hujan ini agak deras ya, sangat deras.
dan cukup lama. Ketika itu terjadi, saya tergerak untuk berbahasa roh. Dan pada saat sebelum hujan terjadi, saya uh, me- menyaksikan rekomendasi video ini gitu ya. Udah pernah saya dengarkan, tapi saya dengarkan lagi, semakin jelas lagi. Saya berbahasa roh dan fokus pada hujan gitu. Jadi berbahasa roh itu jangan dipikir karena kita nggak ngerti maka itu seperti nggak ada artinya. Nah, ini pun saya pernah lakukan di waktu yang lalu dan saya aktifkan lagi sekarang. Jadi kita juga bisa berdoa untuk sesuatu hal terhadap orang, terhadap suatu keadaan dengan berbahasa roh. Karena kita langsung mengungkapkan sesuatu yang bahkan kita tidak mengerti kepada Allah gitu. Saya berbahasa roh. Pagi harinya saya merenungkan firman di Mazmur gitu ya. Bagaimana Daud berkata bahwa ia melindungi aku uh, uh, di kemahnya dan menyembunyikan aku dalam persembunyian di pondoknya. Ia mengangkat aku ke gunung batu gitu. Jadi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bersekutu, orang yang percaya kepada Tuhan, maka secara di alam rohani dia itu seperti itu. Jadi secara fisik kita bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi sebetulnya fakta di dalam roh orang yang mencari perlindungan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, maka sorry, dia itu dilindungi oleh Tuhan di dalam kemahnya, kemudian disembunyikan di dalam persembunyian di pondoknya. Jadi renungan kata-kata ini, dia menyembunyikannya dalam persembunyian di pondoknya. Jadi nggak cuma bilang gini, dia menyembunyikan di pondoknya, enggak. Tapi di dalam pondok itu ada sebuah tempat persembunyian, bahkan di bahasa Inggrisnya King James Version katakan in the secret place, di dalam tempat rahasia. Itu disembunyikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, disembunyikan secara rohani. Ngerti kan? Kita ini kan manusia rohani, makhluk rohani. Kita tahu bahwa penguasa dunia ini si jahat. Dia bisa pakai gempa bumi, dia bisa pakai musibah untuk menghancurkan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Karena niatnya adalah membinasakan kita gitu ya. Nah, tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita terlindungi, kita terjaga. Kita nggak tahu mara bahaya yang ada di depan. Tapi orang yang selalu berseru kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka ia akan dilindungi oleh Tuhan di dalam kemahnya. Dia disembunyikan in the secret place, di dalam gubuknya, pavilionnya Tuhan. Kemudian dia mengangkatnya ke tempat yang batu karang gitu ya. Dia angkat dia diungsikan gitu ya. Betul-betul diamankan gitu. Dahsyat sekali. Makanya saya berharap kita itu jangan coba baca firman, tapi berusaha untuk mendapatkan apa yang disampaikan lewat ayat per ayat. Saya berbahasa roh dan saya lebih banyak lagi baca firman hari-hari ini dan saya melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi yang saya mau tekankan juga saat ini adalah bahwa latih diri berbahasa roh. Latih diri berbahasa roh. Dan saya juga tetap katakan kepada kita gitu ya bahwa memang saya nggak secara hati sih nggak pengen terus menerus katakan ini, apalagi banyak di antara kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kiranya melalui kesaksian nanti dalam rekomendasi video terdorong untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan sekarang
beberapa kita juga alami kepenuhan Roh Kudus itu tidak harus lewat penumpangan tangan. Sebab kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Kalau memang kita punya kerinduan yang yang memenuhi syarat untuk itu, karena Yesus sendiri akan membaptis gitu. Berbeda orang yang selalu membangun rohnya, manusia rohnya dengan berbahasa roh gitu. Jadi kalau mau tetap kuat dalam menjalani hidup, tetap kuat untuk melanjutkan pertandingan iman sampai ke Yerusalem baru, ini harus dilakukan berdoa dalam bahasa roh. Dan saya dapatkan manfaatnya. Jangan malas. Memang daging nggak mau didisiplinkan. Ketika kita mulai berbahasa roh, kara bahara nama shanda bahara bahara. Ini saya karena udah berbahasa roh tadi sebelum rekaman, baik ketika doa subuh jam 2, kemudian bangun pagi kan berbahasa roh lagi. Ya kalau awal-awal itu, apalagi lagi capek, kurang tidur itu, pertama-tama itu susah gitu. Tapi semakin kita bertekad, semakin kita rasakan hadirat Tuhan, langsung atmosfer berubah, kita jadi terus membangkitkan roh kita. Jadi jangan malas, Tuhan gak suka dengan orang yang malas. Di Mazmur katakan Tuhan suka dengan orang-orang yang setiawan, termasuk membangun manusia rohnya, berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Makanya saya bilang kemarin kan ada banyak orang udah dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak selalu mengalami kepenuhan setiap hari. Kenapa? Karena salah satunya menurut saya dia malas untuk membangkitkan rohnya setiap hari. Jadi perhatikan itu. Kalau mau kuat di dalam roh, bangkitkan rohnya dengan berbahasa roh. Lalu yang saya pahami juga ya, tadi kan saya katakan, kalau baca firman itu, cari esensi yang dapat di setiap ayatnya atau kitabnya. Saya belajar lagi dari teladan Daud gitu ya. Kemarin kan saya sudah sampaikan, rasanya belum dibagikan, tapi saya udah buat rekamannya tentang teladan iman seorang Daud gitu ya. Jadi dalam kata-katanya kan dikatakan bahwa tetapi aku ini percaya kepadamu. Berulang-ulang kali Daud katakan imannya kepada Tuhan. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi selain Abraham, Daud juga adalah seorang yang hidup dalam iman. Nah, kita harus berkomitmen dan melatih diri kita untuk hidup dalam iman setiap hari. Bahkan sekalipun doa-doa kita tidak selalu dijawab atau belum dijawab, itu kan melatih diri kita, melatih kekuatan iman kita. Kita nggak boleh gampangan putus asa, kecewa sama Tuhan. Tetap bangunan iman di dalam diri kita. Percaya kepada Tuhan. Saya sudah melihat itu bahwa, dan saya bahkan renungkan, iya ya, di waktu yang lalu saya apalagi sebelum mengalami kelahiran baru, benar-benar nggak hidup dengan iman. Dan sekarang kita harus terus melatih, bahkan mempertambah-tambahkan iman kita. Dibangunnya dari apa? Yang tadi, betul-betul baca firman, karena kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dari kesaksian. Makanya kalau baca firmannya itu harus jangan biasa-biasa gitu. Tapi berusaha untuk menggali sesuatu yang membangkitkan iman. Nah, kalau orang-orang yang mendengarkan sharing saya ini mempraktekkan apa yang saya bagikan, dialah yang tetap bersama-sama kuat bersama dengan saya untuk melanjutkan pertandingan iman di dalam pelayanan ini. Sedikit review lagi gitu ya, karena ini juga perkara ini saya sudah sering katakan di waktu yang lalu, dan saya tidak sedang membicarakan sebuah pelayanan, tapi yang saya amati adalah fakta gitu. Coba amati coba amati apa yang amati dan uji, buktikan apa yang saya katakan ini. Jadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, kita akan lihat orang-orang yang tadinya hamba Tuhan X itu pada masanya itu booming gitu ya. Kemudian ada hamba Tuhan Y atau yang lain, inisial lain, muncul lagi. Oh mungkin ini punya
punya daya tarik, dia mungkin uh, uh, punya karunia tertentu, atau mungkin dia punya popularitas tertentu, atau dia di media sosial, itu ada ada uh, ada kecenderungan orang untuk pindah ke situ gitu ya. Lagi-lagi saya tekankan, saya tidak sedang menyoroti pelayanan orang tertentu berdosa saya, tapi saya bicara fakta gitu. Yang membuat saya prihatin sangat dalam adalah bahwa seperti inilah domba-domba Tuhan gitu ya. Saya sangat percaya, saya nggak sedang menyoroti satu pelayanan, tapi beberapa pelayanan yang pernah saya saksikan bahkan puluhan tahun yang lalu gitu ya. Ya saya percaya bahwa minimal 50%, atau ya katakanlah 50-60% orang-orang Kristen yang bergabung dengan hamba Tuhan yang sedang booming pada era tertentu, pada era berikutnya, pada orang yang berbeda lagi ketika muncul-muncul gitu ya. Itu adalah orang Kristen yang sama, yang bahkan di gereja tepuk tangan gitu ya. Mungkin saja ketika di gereja yang mungkin gereja lamanya, ya mungkin juga dia entah ada masalah atau mungkin juga nggak dapatkan apinya, kan mungkin saja faktanya seperti itu. Tapi yang saya kembali katakan soroti adalah sekarang poinnya adalah saya tulis bahwa hanya kita lah yang menentukan lebih banyak tentang keadaan rohani kita, kondisinya seperti apa. Jadi udah saya bilang bahwa di waktu yang lalu kan sering kan, entah berada di gereja besar, gereja yang go internasional, di gereja yang digembalakan orang yang populer, tak lantas kita menjadi orang yang luar biasa. Disuguhi khotbah yang sistematis, yang penuh urapan, juga tidak akan mengubah kehidupan kita jika kita tidak melakukan bagian kita. Sebaliknya, hanya baca firman pun, mendengarkan dari YouTube pun, kita bisa sangat luar biasa kalau kita berkomitmen untuk melakukannya, merenungkan firman itu, menjaga hidup kita. Kita memiliki takut akan Tuhan. Kita memiliki kedisiplinan untuk membangun rohani kita. Kita berdoa dengan tekun, memiliki kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyelidiki firman-Nya, tinggal dalam hadirat Tuhan, bisa luar biasa. Nah, kembali saya katakan, apakah saya sedang menyoroti pelayanan? Itu bukan bagian saya, tapi bagian saya adalah untuk menunjukkan fakta kepada kita bahwa sepenuhnya, bahkan sepenuhnya ya, atau katakanlah lebih banyak porsinya untuk kita menjadi orang Kristen yang stabil, yang bertumbuh, yang semakin dewasa rohani, yang berubah itu kita. Kalau kita nggak lakukan bagian kita, ya contohnya lah seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana mungkin terus mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau kita nggak bayar harga untuk selalu harus membuka hari, bahkan memiliki jam-jam yang teratur untuk merenungkan firman dan juga mungkin membangun manusia roh kita berbahasa roh. Kalau kita nggak mau, apakah khotbah yang luar biasa, rekomendasi video yang diterjemahkan dengan susah payah itu berdampak? Enggak. Itu hanya berfungsi, kita hanya dapatkan manfaatnya seperti yang saya rasakan ketika saya melakukannya. Makanya sekalipun sedikit yang tinggal di antara kita, dan walaupun tidak 100%-nya adalah sudah berubah, tapi saya bersuka cita karena bagi saya adalah ada orang-orang yang real gitu ya, nggak cuma dengerin, tapi mau mengikuti teladan untuk kita memiliki jam-jam doa yang teratur, bergaul dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup, bersungguh-sungguh dan mengikuti Tuhan, mau berdoa gitu ya, hidupnya diubahkan. Itu kan menyukakan hati saya. Itu udah dari dulu saya katakan, itu kelompok yang sedikit ini mewakili katakanlah 1:100 orang di luar sana. Oke, 1:50 di luar sana. Itu juga kan menyukakan hati saya, terlebih menyukakan hati Tuhan gitu. Jadi siapa yang kemudian terus kuat dalam Tuhan, terus bertumbuh, terus bertahan? Itu hanya mereka yang
melakukan bagiannya dan porsinya itu lebih banyak. Kenapa ya kok si A kelihatan bersemangat, si B berbeda gitu ya? Karena dia nggak lakukan bagiannya dia. Baca firman ya asal-asalan, nggak mau mendisiplinkan dagingnya untuk apa ya esensinya di sini. Saya setiap sehari itu baca firman udah pagi, nanti beberapa jam lagi baca lagi, melatih diri untuk menghafalkannya, tapi terlebih merenungkannya, tidak menyukai lagi hal-hal, aduh kok kayaknya kalau ada hal-hal nggak penting gitu ya di YouTube, saya langsung pilih jangan direkomendasikan deh, atau saya nggak tertarik. Sebenarnya yang muncul di beranda saya itu adalah perkara-perkara yang kekal gitu. Sesimpel itu. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, ya lemah gitu. Kenapa kok orang bisa rasakan benefitnya berbahasa roh gitu ya. Dia tuh kok kayaknya kalau ngomong tuh penuh semangat, ada urapan, ada something yang bisa di spread gitu, dibagikan, disebarkan gitu. Karena apa? Karena dia terhubung dengan pokoknya, yaitu Tuhan Yesus, hadiratnya. Jadi perhatikan, saya udah lakukan yang terbaik. Seperti para hamba Tuhan yang terkenal, dia punya pelayanan besar, mereka lakukan yang terbaik. Mereka diberikan karunia untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tapi kalau toh kemudian ada jemaat yang gagal, itu bukan salah dia. Karena sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Atau katakan porsi kita lebih banyak. Jadi kalau saya lihat, oh gereja ini sekarang lagi booming, buka di beberapa kota, sedang perintisan, ada KKR. Tapi ketika aku lihat gitu ya, ada KKR-nya, saya lihat jiwa-jiwa itu, hati saya tuh hancur gitu ya. Sudah disediakan pelayanannya seperti ini oleh hamba Tuhan tersebut. Tapi kalau dirinya tidak membayar harga, tidak memikul salib, tidak menyangkal diri, tidak mendisiplinkan diri, semuanya juga tidak akan menjadi luar biasa. Dan jangan salahkan pelayanan, jangan salahkan hamba Tuhan. Karena kita harus melakukan porsi kita. Jadi maksud saya adalah lakukan bagiannya. Apa yang membuat dirimu lemah? Tanyalah pada diri sendiri. Evaluasilah bagaimana aktivitas rohaninya. Bagaimana hati dan pikirannya. Di mana hatinya? Rasakan hadirat Tuhan enggak? Dan latih diri untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang saya lakukan, ini yang saya perhatikan, dan ini yang saya bagikan. Inilah yang membuat hidup saya tetap semakin dekat dengan Tuhan gitu, semakin sungguh-sungguh mempersiapkan kekekalan. Kalau dalam mimpi Tuhan Yesus sudah memberikan saya pertemuan dengan dirinya beberapa kali, dan saya sedang rindukan untuk lebih lagi, rindukan lebih lagi, karena itu rumusnya. Kalau bersungguh hati, Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Kalau menyucikan diri, Tuhan akan pakai. Kalau haus, Tuhan akan puaskan. Lapar haus, Tuhan akan puaskan. Meminta, akan menerima. Kebanyakan yang terjadi adalah dari dalam diri kita itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada hal yang memancing Tuhan untuk lakukan sesuatu. Flat gitu. Datar aja. Nah makanya sharing yang saya bagikan pun itu hanya akan bermanfaat, bermultiplikasi, berdampak kepada setiap hati yang mau melakukannya. Kalau cuma dengar hari ini lupa, ya begitu-begitu saja. Yang rugi adalah dirinya sendiri. Akhirnya apa yang saya berikan pada sharing ini diperhatikan dan sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati untuk mengikuti teladan yang saya bagikan pada sharing gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dan berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Aku